Ku bersujud menyembahmu di hadapan tahtamu, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Ku bersujud menyembahmu, ku bersujud menyembahmu di hadapan tahtamu, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Ku bersujud menyembahmu, ku bersujud menyembahmu di hadapan tahtamu, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Ku bersujud menyembahmu. Kami datang menyembahmu pagi ini, Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu lagi. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembahmu lagi. Terima kasih. Ku bersujud menyembahmu di hadapan tahtamu, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Ku bersujud menyembahmu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang lagi ke hadirat-Mu, memberikan hidup kami lagi kepadamu. Berjalanlah bersama kami sepanjang hari ini dan kami tahu ada keberhasilan yang menunggu kami ketika Engkau berjalan dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Baru saja kita bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan saya berdoa saudara bisa lakukan ini di pagi hari sebelum kita memulai hari dan di malam hari ketika kita menutup hari kita. Nah, mari kita buka bersama-sama Markus 4 ayat yang ke-10 sebagai landasan renungan kita pada pagi hari ini. Saya masih melanjutkan khotbah saya dengan tema yang sama seperti 2 pertemuan yang lalu, yaitu menyendiri bersama dengan Allah. Dan pagi hari ini bacaan kita ambil dari Markus 4 ayat yang ke-10. Markus 4 ayat 10 saya bacakan untuk saudara. Ketika ia atau Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Saya ulang untuk kita semua, ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikut dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi ada sebuah cerita dalam Alkitab, murid-murid dan para pengikut itu menggunakan waktu ketika Yesus sendirian dan bertanya tentang sesuatu. Nanti saudara bisa baca dalam perikopnya supaya mendapatkan konteks yang
full mengenai apa yang tertulis di sana. Nah, saya ingin memulai renungan pagi ini dengan sebuah pertanyaan bagi kita semua pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara pernah menyendiri bersama dengan Allah? Apakah saudara pernah menghabiskan waktu menyendiri bersama dengan Allah? Sebuah pertanyaan yang perlu saudara baca, lalu saya susul dengan pertanyaan selanjutnya, apakah jiwa dan pikiran kita selalu saja penuh dengan kebisingan dan sibuk dengan berbagai urusan, berbagai angka, ketika pagi hari sampai terbenamnya malam? Apakah saudara pernah menyendiri bersama Allah, ataukah yang terjadi adalah sebaliknya? Kita tidak pernah menyendiri. Kita lebih memilih jiwa dan pikiran kita selalu dipenuhi dengan kebisingan dan kesibukan. Pernahkah kita meredakan sejenak mesin jiwa kita, membiarkannya teduh, dan menyendiri dalam intimasi atau keakraban bersama dengan Allah? Bapak dan Ibu, kalau kita mau sejenak menjadi teliti, ada banyak momen di dalam hidup kita di mana Allah dalam tanda kutip memakai kesulitan atau waktu-waktu yang sulit dalam hidup kita supaya kita bisa sejenak bersama dengan Allah. Contoh, kita mengalami kekecewaan, sakit hati, atau mungkin sebuah persahabatan yang rusak. Ketika kita tidak bersahabat lagi dengan orang tertentu atau persahabatan kita menjadi luntur. Sesungguhnya kalau kita mau menjadi teliti, maka itulah waktu sejatinya kita bisa gunakan, atau Allah sedang memakai momen-momen tersebut supaya kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ada satu momen dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar sedang sendirian, ketika kita sedang terdiam 1000 bahasa, tidak mampu bertanya, tidak mampu mengajukan sebuah pertanyaan, disitulah Allah mulai mengajar kita. Dalam perjalanan iman kita, satu-satunya hal yang Allah inginkan adalah berurusan dengan jiwa saya dan saudara. Saya ulang, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, satu-satunya hal yang Allah inginkan adalah berurusan dengan jiwa saya dan saudara. Dan tahukah Bapak dan Ibu, ada bagian di dalam diri kita yang bodoh dan keras kepala. Dan ini membutuhkan Roh Kudus untuk memberitahu kepada kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menyingkapkannya kepada kita. Namun, hal itu hanya dapat dilakukan ketika kita sedang menyendiri bersama dengan Allah. Tidak bisa dilakukan ketika dalam kondisi jiwa dan pikiran kita dipenuhi dengan berbagai kebisingan yang bergerak dengan cepat. Allah tidak dapat mengajarkan kepada kita apapun sampai kita menenangkan semua pertanyaan dan kebisingan di benak kita dan menyendiri bersamanya. Dan waktu yang tepat itu adalah kita habiskan di dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadiratnya, menjadi sebuah pribadi baru lagi setelah kita selesai bersama dengan Tuhan. Mari habiskan waktu kita bersama dengan Tuhan, minimal di pagi hari sebelum memulai hari kita, dan malam di waktu kita mengakhiri hari kita. Selamat menyendiri bersama dengan Tuhan dan menyongsong kemenangan saudara. Tuhan memberkati. Ingin selalu bersekutu.